kasih, jumpa kembali bersama saya Henry Majid. Kali ini akan saya bahas mengenai Presiden Republik Indonesia yang hari ini sementara merayakan ulang tahun tepat pada hari ini. Sebelumnya saya mengajak kepada semua penonton yang sekedar singgah, apakah Anda singgah hanya karena melihat daripada judul yang tertera dalam thumbnail konten ini, atau apakah Anda adalah orang yang betul-betul mau mendalami isi daripada konten ini? Sebab sebelumnya saya tidak benar-benar menyiapkan konten seperti yang sementara Anda tonton hari ini. Pertama, saya mau mulai dari tagar blokir Jokowi. Ini kebetulan adalah hari ulang tahun Pak Jokowi, seperti apa yang dilansir pada media pada tahun 2017 yang lalu. Sekedar info, konten ini merupakan catatan saya pada tahun 2017 kemarin. Dua kata blokir Jokowi yang didahului oleh tanda pagar pernah menjadi trending topik loh di media sosial, di Twitter lebih tepatnya, pada pertengahan 2017 lalu, sebagai bentuk protes rakyat atas keputusan Jokowi. Pada saat itu pasangan beliau adalah Pak Yusuf Kalla yang memblokir Telegram milik orang Rusia hanya karena alasan bahwa Telegram digunakan oleh teroris untuk saling berkomunikasi. Atas kebijakan tersebut, Pak Jokowi dikecam habis-habisan loh oleh netizen. Tak sedikit politisi besar yang juga turut berkomentar. Suatu sendi ketatanegaraan Indonesia tentang kebebasan lagi-lagi diusik oleh Pak Jokowi, membatalkan yang sedang ramai diperbincangkan dan tak sedikit sebagai nilai tambah masyarakat kecil untuk meraih rupiah melalui aplikasi yang diblokir tepat 4 tahun yang lalu. Berbagai kebijakan yang telah Jokowi keluarkan selalu saja mengundang khalayak untuk ribut-ribut. Tapi jangan heran, itulah Jokowi. Dalam soal pengeluaran kebijakan selalu saja penuh kontroversi dan seksi. Ada yang marah, senang, dan kadang-kadang orang juga menangis atas kebijakannya. Entah didukung oleh faktor apa, sehingga Jokowi begitu lucu dalam mengeluarkan setiap kebijakannya. Alih-alih saat itu Jokowi malah ngeles saat ditanya tentang adanya pemblokiran media lainnya, setelah sebelumnya beredar kabar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, juga akan memblokir media sosial seperti Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Alasannya cukup simpel, bahwa pemerintah sudah lama melakukan pengamatan sebelum memblokir Telegram di Indonesia. Pak Yusril pada saat itu, saya ingat betul, Yusril Iza Mahendra berucap kepada pemerintahan Jokowi Yusuf Kalla, logika yang digunakan oleh Jokowi itu lucu, justru tidak etis didengar, apalagi digunakan oleh seorang presiden yang merupakan cermin dari bangsa Indonesia. Bangsa lain justru akan menilai kalau presiden Indonesia ternyata berpikir sempit dan dangkal. Betapa tidak, hanya karena aplikasi Telegram digunakan oleh teroris, lantas dengan pura-pura tegas memblokir aplikasi tersebut. Andai saya teroris dan saya menggunakan laptop,
apakah laptop saya juga akan ikut diblokir sebab saya menggunakan laptop? Ini logika yang tidak masuk dalam nalar kritis sebenarnya. Jokowi kemarin setelah sukses terlantir sudah bukan rakyat kecil yang menjadi perhatian sebagaimana nawacita awalnya dulu. Malah Jokowi dan Yusuf Kala lebih fokus pada balas budi politik yang pernah berinvestasi tak kalah pilpres yang menyumbang uang dan jasa. Dua kata yang mendadak timbul itu adalah gerakan refleks masyarakat yang tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa orang sesederhana Jokowi melakukan hal demikian. Bagaimana tidak, bos? Hampir tiap hari selama masa kampanye politik berlangsung, tempat main Jokowi adalah digorong-gorong. Dalihnya adalah turut merasakan apa yang dialami oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Namun setelah pilpres berlangsung, Jokowi kembali di kursi empuknya dengan terbahak-bahak melihat pilu masyarakat yang tidak mampu membeli obat. Di sini kita menyaksikan betapa 9 nawacita yang dulu pernah menyelimuti bangsa Indonesia dengan teriakan kerja, 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 melalui tim pemenangannya saat itu mulai menunjukkan aslinya bahwa 9 nawacita Jokowi tidak lebih adalah sekedar upaya mensugesti pemilih untuk menentukan hak pilihnya. Setelah semuanya berjalan normal, ibarat pasir diguyur ombak, hasilnya nol besar parabola. Kawan-kawan semua penonton, semoga Anda belum meninggalkan konten ini. Kemarahan masyarakat mulai memuncak di tengah perjalanan Jokowi menakodai bangsa Indonesia yang tak sedikit rela mengorbankan nyawa untuk mengkudeta. Tak sedikit pula yang rela menahan panasnya terik matahari di Monas untuk menjegal Jokowi. Tapi semua itu harus sirna karena komposisi pemerintahan begitu kuat dan kelompok besar menjamin keamanan presiden, dijamin kekuatan TNI Polri yang siap 24 jam mengamankan istana. Sungguh malang rakyat kecil. Melalui konten ini, wahai penonton yang budiman, dan terkhusus kepada Pak Jokowi yang hari ini sementara melaksanakan atau sementara merayakan ulang tahun kelahirannya, saya berikan satu ultimatum bahwa rakyat adalah raja, dan raja itu harus dipahami sebagai orang yang harus diladenin, bukan malah sebaliknya. Fakta masyarakat yang hari ini terjadi melalui ulang tahun ini, seharusnya Jokowi mengambil kaca yang besar untuk melihat dan apakah kondisi rakyat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita luhur Pak Jokowi sebelumnya. Sekian, selamat ulang tahun Pak Jokowi yang ke-60 tahun. Semoga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi atas rakyat Indonesia dan juga negara Kesatuan Republik Indonesia mampu mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang dan diisi kemerdekaannya dengan penuh keadilan dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.